Puji Tuhan, shalom. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membawa pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan kita yang luar biasa. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak dilakukan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berikan waktu yang terbaik. Berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu, Yesus.
percaya Engkau hadir Tuhan saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini waktu kami untuk bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terukur di dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan lepas kebaikan selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan lepas pertolongan selalu ada di dalam hidup kami. Maka saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan namanya. Yesus yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Karena kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu kehadiran Engkau dalam hidup kami saat ini. Kuasai kehidupan kami. Kuasai ruangan ini Tuhan. Untuk kami percaya kepada Engkau, menerima berkat yang luar biasa kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir seluruh hatiku. Kasih-Mu terukir seluruh hatiku. Kasih-Mu terukir seluruh Amin. Kasih Engkau selalu teruji di dalam lubuk hati kami Tuhan. Saat ini kami siap memuji Engkau Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Engkau Tuhan. Untuk kami diajar oleh Engkau Tuhan. Untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan, yang harus kami perbuat di dalam memuliakan Engkau. Menyenangkan hati Engkau Tuhan, bukan menyenangkan hati kami dan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami saat ini. Kami siap menerima berkat daripada Engkau, berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih, sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Ya, berikan senyum kanan, kiri, depan, belakang, saudara. Kita punya sukacita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan semua saudara. Bersukacita di dalam Tuhan, amin. Semangat saudara di dalam Tuhan.
sorak-sorai bagi Tuhan. Yang lebih meriah lagi saudara, katakan haleluya. 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 Silakan dulu saudara, tetap masih di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kematian Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Penebusan Engkau atas hidup kami adalah suatu keberuntungan dalam hidup kami. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dan kami merasa beruntung Tuhan, kalau kami sudah dipilih menjadi umat-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarkan kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu terus ada di dalam hidup kami, sehingga kami terus bisa berjalan bersama dengan Engkau, melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarkan firman Engkau Tuhan dapat tertanam di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami dibentuk oleh Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Desember 2022, Tuhan menjadi bulan sukacita kami, oleh karena kami bisa kembali mengingat Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya bahwa Engkau bukan lagi seperti bayi yang mungil, tetapi Engkau adalah Tuhan yang besar, yang memang melayani di muka bumi ini dan mati, tetapi Engkau bangkit pada hari ketiga, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oleh karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami diberkati dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang ingin kami dengar hari ini akan menjadi pelajaran kehidupan bagi kami, sehingga kami akan melakukan firman-Mu, dan pada gilirannya kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Beritos dengan temannya satu yang lain, Tuhan memberkati, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Kita bersuka cita pada hari ini bisa kumpul kembali di rumah Tuhan, dan Bapak Ibu sekalian yang berhalangan untuk hadir secara onsite karena berbagai hal yang sangat urgensi, yang sangat mendesak dan sangat esensi mendasar, tidak masalah, bisa mengikuti ibadah ini secara online melalui Facebook dan juga YouTube. Kita percaya bahwa hari ini kita akan diberkati Tuhan, karena berkat Tuhan itu diberikan bagi kita dalam anugerahnya. Amin. Haleluya. Sepanjang bulan Desember ini akan menjadi satu pengantar untuk kita bisa belajar mengenai satu hal, yaitu bless. Ya, aku diberkati Tuhan. Ya, jadi I bless from God sebetulnya begitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris yang milenial cukup menggunakan kata bless. Dan sepanjang Desember ini akan dikupas. Ya, bagian saya adalah yang pertama diberkati dalam anugerah. Nanti minggu depan oleh Bapak Pendeta Rudi, lalu berikutnya di gathering oleh saya, lalu nanti di ibadah Natal oleh Ibu Pendeta Erliana dan seterusnya. Dan nanti sepanjang tahun 2023 kita mengimani dan percaya kalau banyak suara-suara yang kita dengarkan bahwa akan terjadi kegoncangan ekonomi, akan terjadi tantangan yang lebih besar lagi, musuh lebih banyak lagi. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Itu menjadi iman kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan belajar diberkati dalam anugerah Tuhan. Kita akan membuka dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan 27. Ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Judul perikopnya itu adalah ucapan berkat iman. Ini adalah ucapan yang sering saya ucapkan untuk menutup ibadah. Ya, dan sudah pasti saya hafal ya. Sudah hafal ya. Jadi ini adalah bagian dari isi doa berkat untuk jemaat. Ya. Judul berikutnya ucapan berkat imam. Izinkan saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian
Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Haleluya. Mari kita akan melihat, jika kita membaca Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27 yang tadi saya bacakan untuk saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa ucapan berkat imam ini itu diawali dengan ayat ke-22 dan 23 yang menyatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Berarti jelas Tuhanlah sumber berkat dan Dia memberkati umatnya dalam anugerahnya semata. Amin. Sangat jelas. Ini diawali dengan kata Tuhan. Ya, Dialah sumber berkat kita. Amin. Dan Dia memberkati kita dalam anugerahnya. Ya. Jadi berkat Tuhan tidak hanya bersifat materi dan fana seperti kekayaan. Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian ingin kaya? Pasti ingin, betul? Dan itu tidak berdosa, itu tidak salah. Amin. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian ingin memiliki sebuah barang mewah? Ingin, ya, barang mewah, betul nggak? Ya. Nah, kalau dulu, ya, zaman saya masih usia 12 tahun, orang memiliki televisi berwarna itu mewah sekali, betul tidak? Karena zaman itu yang ada baru black and or white, ya, hitam putih, betul nggak? Setiap hari anak-anak ya agak bosan dengan acara-acara televisi kita, betul nggak? Ya, paling hanya ada jam 4 sore, ya, itu adalah film kartun. Selain itu tidak ada yang lain. Ya, sampai saya pernah ingat, ya, bahwa ada teman-teman saya bilang yang dari luar, ya, kota, belum bisa bahasa daerah setempat, ini acara apa ya kok, katanya begitu, nggak ngerti. Karena mulai pagi ada wayang, lalu agak siang ada ketoprak, lalu berikutnya ada berita daerah pakai bahasa daerah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat, ya, bahkan kalau saya tanya apakah yang muda-muda ingin punya beberapa barang mewah, oh pasti iya, begitu ya. Nah, apakah saudara ingin mendapat sebuah kado spesial waktu ulang tahun? Rata-rata iya, betul tidak? Ya. Jadi berkat Tuhan tidak hanya bersifat materi seperti kekayaan, barang mewah, kado yang spesial di hari ulang tahun. Berkat Tuhan lebih dari sekedar hal-hal materi semacam itu. Dan berkat Tuhan tidak hanya bicara mengenai hal itu. Kita akan melihat di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27 ada berkat Tuhan yang lebih luar biasa dari sekedar hal-hal materi yang kita inginkan. Waktu ada anak muda yang bilang saya ingin punya baju yang seperti itu loh, penyanyi K-pop Korea, namanya siapa itu? Ya, yang jelas bukan Kim Jong Il. Itu presidennya. Kalau presidennya bajunya malah nggak neko-neko, ya, hanya seperti itu, ya, seperti itu, potongannya juga begitu, ya, seperti itu, ya. Waduh, ada anak muda bilang saya pingin punya ruangan kamar saya khusus, betul. Dia beli kursi game, dia beli televisi 2, lalu dia canggih, ya. Itu nggak salah, ya, itu nggak salah.
Tapi saya ingin mengatakan bahwa berkat Tuhan lebih dari itu semua. Mari kita akan lihat apa saja berkat Tuhan yang lebih luar biasa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Yang pertama, berkat perlindungan Tuhan. Inilah berkat Tuhan yang kita terima hanya dalam anugerah Tuhan, yaitu berkat perlindungan Tuhan. Bilangan 6 ayat 24 sekali saya bacakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Maksudnya apa? Ya, berkat perlindungan Tuhan yang dimaksud bukan dalam pengertian tidak pernah sakit. Ya, jadi kalau ada di antara kita ya mengalami sakit, kita adalah bagian orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan berarti orang yang diberkati Tuhan itu nggak pernah sakit. Ya, semua orang bisa sakit dan pernah sakit. Betul? Bahkan saya percaya hari ini ada di antara saudara yang sakit. Maaf, asal jangan sakit hati, ya, atau sakit yang lain. Sakit gigi misalnya. Ya, aduh kalau sakit gigi mau ngapa-ngapain nggak enak. Katanya penyanyi dangdut siapa itu? Maggie Z. Ya. Waduh, ya. Sakit gigi itu lebih sakit daripada diputus cinta katanya. Ya. Nah, jadi kalau orang yang diberkati, dilindungi oleh Tuhan, itu bukan berarti tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan. Orang yang diberkati Tuhan pasti juga akan mengalami kekurangan. Yang percaya katakan amin. Ya, orang Tuhan ini sendiri bilang, ya, serigala ada liangnya, tetapi burung juga ada sarangnya, betul? Tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, bayangin aja. Yesus sendiri ada kekurangan hidupnya pada waktu di dunia, nggak punya tempat tinggal yang tetap. Bayangin aja, ya, seperti itu. Bahkan beliau lahir, ya, tidak ada di antara anak-anak muda di sini yang lahir dipersiapkan oleh orang tuanya. Tanggalnya bagus, di tempat rumah sakit yang paling bagus, kasurnya bagus, ya, seperti itu. Betul tidak? Ya. Ya, paling tidak panggil bidan lah begitu ya. Tapi Yesus enggak kan? Mari kita bisa lihat. Berkat Tuhan yang dimaksud bukan dalam pengertian tidak mengalami penderitaan. Jadi kalau ada orang yang menderita, berarti orang itu tetap diberkati Tuhan. Amin. Tetapi perlindungan agar kita tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi sekalipun di tengah sakit, di tengah kekurangan atau penderitaan, orang-orang yang diberkati dalam anugerah Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dia tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan untuk menghadapi itu semuanya. Amin. Itu yang dimaksud, ya, diberkati Tuhan dalam perlindungannya karena anugerahnya. Ya, sehingga kita bisa mendengar sebuah kesaksian yang sederhana. Puji Tuhan, saya baru jatuh dari motor, hanya kaki saya yang robek, jauh dari jantung saya. Haleluya. Ini perlindungan Tuhan. Saya kalau dengar sesuatu itu, yes, benar Bapak. Ya, ya, itu namanya orang Kristen yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Seorang ibu bercerita, hari ini saya bisa masak untuk anak-anak saya, walaupun berasnya hanya tinggal 2 gelas saja, cukup rupanya. Ya, anak-anak saya bisa makan dengan pengucapan syukur. Itu namanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau diberkati oleh Tuhan dalam perlindungan Tuhan bukan berarti semua lancar. Nggak ada orang yang hidup di muka bumi ini mau percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, bisa sakit, bisa kekurangan, bisa menderita. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, waktu Tuhan izinkan sakit itu datang, tetap kita percaya kepada Tuhan. Waktu penderitaan itu datang, tetap kita berharap kepada Tuhan. Amin.
Contohnya kan banyak. Ayub kan seperti itu, betul tidak? Ya. Sampai istrinya mengutuki dia, istrinya meninggalkan dia, ya. Tapi Ayub mengatakan, aku datang dari Tuhan dengan telanjang, aku juga akan berpulang kepadanya dengan telanjang. Artinya apa? Aku ini nanti nggak ada apa-apanya. Awalnya, aku pun akan kembali dengan sesuatu yang kosong. Yang kedua, mari kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya diberkati dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam bilangan 6:25 berkat pimpinan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mendapati ayat ini, sebetulnya ada sebuah gambaran pada waktu kita bisa melihat teks Alkitab yang lain. Pada waktu Musa dan dua orang lainnya, ya, Yesus, ya, yang kedapatan bersinar mukanya. Wah, luar biasa, ya. Lalu dalam bagian lain, Musa yang baru turun dari sebuah gunung karena mendapat panggilan dari Tuhan untuk mendapatkan dua hukum Allah, dan mukanya bersinar luar biasa. Ya, ini menggambarkan bagaimana Tuhan memberkati dalam pimpinannya. Apa tujuannya diberkati dalam pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan yang akan menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita akan melihat jalan terang dalam kehidupan ini. Kenapa? Oleh karena Tuhan adalah top leader kita. Leader itu berarti tugasnya berfungsi leading, memimpin. Seorang pemimpin itu memimpin. Kalau ada orang bilang saya adalah seorang pemimpin, tapi tidak ada orang yang dia pimpin, itu bukan pemimpin namanya. Kalau ada orang yang bilang saya ini pemimpin, tapi dia tidak mau memimpin orang-orang, berarti dia bukan pemimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin yang utama yaitu Tuhan memimpin kehidupan kita dari hari ke hari. Inilah yang disebut dengan berkat pimpinan Tuhan. Tuhan menerangi jalan kehidupan kita. Apakah kita memiliki selalu hidup yang terang? Tidak. Kadang-kadang kita sedang menempuh sebuah perjalanan, dan perjalanan itu penuh dengan gelap gulita, penuh dengan batu-batu yang terjal, dan kita harus melewati. Kita tidak bisa mengatakan, enggak lah saya mundur saja cari jalan yang lain. Tidak. Bahkan itu adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Tetapi dengarkan baik-baik. Oleh karena kita diberkati dalam anugerahnya, pimpinan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Sekalipun jalan kehidupan itu terjal dan kita melewatinya, karena pimpinan Tuhan, kita akan bisa melewati jalan itu. Ya. Waduh, bagaimana nih Pak Pendeta? Rumah tanggaku kocar kacir, suamiku nggak ada pekerjaan lagi hari ini. Bagaimana harus membayar hutang-hutang? Bagaimana harus mencukupi kebutuhan anak-anak? 14 lagi anaknya. Ya. Fakta nggak? Fakta. Karena saya punya satu bagian keluarga besar dari ayah saya, kakak dari ayah saya, ya. Beliau sudah almarhum. Kalau saya sehari manggil beliau itu Pak Ade dulu, ya. Itu punya anak 16, hidup semua lagi. Sampai saya pernah tanya dengan almarhum dulu waktu saya masih kecil, Pak Ade, itu kakak saya yang nomor 3 siapa namanya? Encep. Yang nomor 6 Encep juga namanya. Ini orang-orang Sunda misalnya, Encep semua gitu. Bahwa saya ketemu, emang namamu Encep? Bukan lah, nama saya Nur. Oh, beda gitu ya. Saking banyaknya anaknya lupa dengan nama anaknya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah lupa dengan nama anak-anaknya sekalipun banyak. Amin. Tuhan tidak pernah lupa. Oh, saya akan mimpin kehidupan Ibu Yenda. Haleluya. Oh, Tuhan tidak pernah lupa dengan saudara Yohanes Andrianto. Andri, saya akan mimpin hidupmu. Haleluya. Ya, happy birthday. Ya, Tuhan berkati. Wah, saya tidak akan pernah lupa dengan Ibu Ning. Ini anakku yang kukasihi. Amin.
Oh, saya tidak lupa dengan Emak Felis. Ini anak yang saya kasih. Haleluya, masih muda, lucu. Saya pimpin hidupnya. Dengan Popo Chuan Boy, saya pimpin hidupnya. Haleluya, amin. Anak-anak remaja, ya mungkin di dalam situasi kehidupanmu, kadang orang tua bisa karena saking sibuknya kurang memperhatikan hidupmu, tidak memberikan guidance, memimpin hidupmu dengan baik. Tapi ingat baik-baik, Tuhan memimpin hidupmu. Ya, biarlah kita akan meyakini inilah yang dimaksud dengan berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, maka seperti Rasul Paulus mengatakan, syukur kepada Allah yang membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Waktu saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan, sekalipun kita harus berperang seperti Daud yang melawan Goliat, maka kita akan bisa mengatakan, oleh karena aku datang dalam pimpinan Tuhan, aku bisa mengalahkan raksasa dalam hidupku. Amin. Haleluya. Ya. Kita nggak pernah berpikir, maaf ya, kalau ada seorang wanita, maaf, yang hanya punya kaki 1,5, maaf ya, 1,5, ya, karena dari lahir, tapi menjadi seorang pembalap mobil luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memimpin hidupnya. Kita tidak pernah menyangka yang namanya seorang yang bernama Jack Ma. Waduh, pernah dengar nama ini? Pengusaha miliuner, betul? Dari China. Kok bisa seperti itu ya? Karena Tuhan memimpin hidupnya. Ada seorang buta dari lahir, ya, tapi bisa membuat lagu lebih 1.000 lagu gerejawi. Ya, salah satu lagu yang dia ciptakan adalah Amazing Grace. Ya, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memimpin hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, waktu Tuhan memimpin hidup saudara dan saya, kita akan berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh saudara. Yang ketiga, tidak hanya berkat perlindungan Tuhan, berkat pimpinan Tuhan, tetapi berkat damai sejahtera Tuhan. Di dalam Bilangan 6 ayat 26 inilah salah satu bentuk berkat yang luar biasa. Diberkati Tuhan dalam anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa dampaknya? Berkat damai sejahtera Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia akan menjadi kekuatan kita tetap bisa menguasai diri kita sekalipun di tengah tantangan. Jadi oleh karena damai sejahtera dari Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa dulunya ya pegang duit itu MM-an. MM-an tahu? Ya, 500, 5.000 itu Tapi sekarang gak ada MM-an. Ya, hanya receh. Tidak akan pernah galau lagi. Karena tetap ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Damai sejahtera tidak diukur oleh uang itu. Ya, sudah pasti yang penting kebutuhannya tercukupi. Ya. Nah itu. Ada seorang yang mendapat juara melukis, ya, melukis dengan topik damai sejahtera. Ya, jadi para pelukis ini ada di pinggir pantai. Yang satu melukis sebuah pantai, ya, yang bagus sekali, ya, dengan air laut, air pantai, ya, dan sebagainya. Lalu yang satu melukis pantai lengkap lagi, ada pohon kelapanya, ada buah-buah kelapanya, wah enaknya sepertinya ya. Buat Bapak Ibu yang suka pantai, ya, seperti saya pasti senang kalau lihat itu, ya. Ya. Lalu ada yang melukis yang lain, orang lagi menangkap ikan di tepi pantai itu, ya. Lalu ada seorang yang melukis, ya,
ombak yang besar, tapi di dekatnya itu ada batu karang. Dan di lubang batu karang itu ada seekor burung yang kecil yang berlindung di lubang batu karang itu. Ya. Lalu yang dapat juara adalah yang melukis yang terakhir. Ombak yang besar, tapi di balik itu ada batu karang, ya, yang ada lubangnya, dan bersembunyi berlindung di situ seekor burung yang kecil. Bayangin aja, seekor burung yang kecil dia bisa berlindung di dalam lubang batu karang dan tidak terkena oleh ombak. Walaupun ombak dia pasti dengar suaranya, betul nggak? Ada di antara teman-teman yang pernah ke laut, kalau lagi ombaknya besar, waduh, dengar aja. Saya dulu terakhir tahun 2006 ya, karena tinggal di Anyer kan, ya itu di tepi pantai betul ya. Kalau di Jawa Tengah sih masih 2 km, kalau ini hanya 200 meter aja, bayangin aja ya. Kalau malam sampai pagi itu dengar suara ombak itu, waduh, kadang-kadang ngeri juga ya, suka terkejut kaget juga, waduh gitu ya, seperti itu. Nah, ini menggambarkan tentang damai sejahtera. Jadi dalam kondisi kesulitan apapun, ya, karena Tuhan memberikan damai sejahtera, hidup kita tetap tenang. Oleh karena itu Rasul Paulus pernah berdoa, ya, kiranya damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia akan memenuhi hidupnya. Nah, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita menjalani kehidupan hanya oleh anugerahnya. Dan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu berkat perlindungan Tuhan, ya. Oleh karena itu berkat damai sejahtera Tuhan dan berkat pimpinan Tuhan merupakan berkat dari Tuhan yang kita terima hanya karena anugerah dari Tuhan semata. Amin. Kita nggak perlu mengusahakan untuk damai sejahtera dari Tuhan itu, pimpinan Tuhan itu, ya, perlindungan Tuhan itu kita dapat cuma-cuma, dan kita patut bersyukur dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sekali lagi. Hari ini kita mendengarkan berita bahwa kita diberkati dalam anugerah Tuhan semata. Berkat perlindungan Tuhan, berkat pimpinan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan sesungguhnya sudah diberikan bagi kita. Hanya tinggal kita menjalaninya saja. Hanya kita tinggal mensyukuri saja berkat-berkat ini di dalam Tuhan. Dan terus kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita rela untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam situasi ancaman tertentu yang mengancam hidup kita, yakinilah bahwa Tuhan akan memprotek, melindungi saudara saya. Asuransi kehidupan yang paling terbaik adalah perlindungan dari Tuhan. Asuransi yang ditawarkan oleh banyak agen asuransi yang ada di antara kita hari-hari ini. Apakah itu asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Yang terbaik itu adalah asuransi, itu adalah perlindungan dari Tuhan. Dan itu diberikan cuma-cuma oleh anugerah Tuhan semata-mata. Haleluya. Setiap kita, mari kita tunduk dan rendah hati untuk siap dipimpin oleh Tuhan senantiasa. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Kepintaran kita tidak akan bisa mengantarkan kita kepada keberhasilan hidup. Tingkatan akademis pendidikan kita tidak akan bisa memimpin kehidupan kita untuk kepada tujuan-tujuan yang akan kita capai. Tingkat sosial yang tertinggi yang dimiliki tidak bisa memimpin kehidupan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dimuliakan dan diberkati Tuhan. Tetapi hanya pimpinan Tuhan. Seperti Raja Daud mengatakan, aku berjalan di lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan yang menyertai aku dan menghibur aku. Itu berarti Daud sekalipun harus berjalan menghadapi banyak mara bahaya dan tantangan, ketakutan, gelap gulita, tapi oleh karena pimpinan Tuhan, dia melewati semuanya. Haleluya. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan setiap hari. Setiap hari damai sejahtera Tuhan akan mengontrol emosi kita. Damai sejahtera Tuhan akan membuat stabil tekanan darah kita. Damai sejahtera Tuhan akan menguasai seluruh karakter kita, sehingga kita akan tetap tenang, tidak gundah gulana sebesar apapun tekanan yang menekan hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Secara pribadi berdoa, meyakini engkau sudah menerima berkat dalam anugerah Tuhan. Engkau sudah mengalami perlindungan Tuhan. Engkau akan senantiasa berkomitmen siap dipimpin oleh Tuhan, karena pimpinan Tuhan itu merupakan berkat setiap saudara. Dan engkau menerima, mengalami terus-menerus damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, biar setiap kami akan diyakinkan kembali oleh firman-Mu. Berkat perlindungan Tuhan, berkat pimpinan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan, kami menerimanya hanya dalam anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menterangkan firman-Mu dalam loh hati kami yang terdalam. Dan kami akan bertumbuh menjadi dewasa berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya akan mengundang Bapak Pendeta Rudi Martianus dan Bapak Suryadi bisa maju ke depan. Haleluya. Pelayan perjamuan kudus hari ini yang akan melayani kita sudah siap bersama dengan saya. Apakah saudaraku ini kasih Tuhan sudah menyiapkan diri saudara untuk berfellowship, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Oleh karena itu, mari kita akan persiapkan hati kita. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi dan berdoalah seperti seorang pemungut cukai yang masuk ke bait Allah, yang mengatakan, Tuhan, aku gak layak, aku berdosa. Tapi Tuhan mengatakan orang ini dilayakkan Tuhan. Biarlah kita akan mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan makan roti dan minum anggur itu dengan sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan perjamuan kudus ini kita menghormati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apakah perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus adalah sebuah sakramen yang berhubungan keselamatan kehidupan kita, untuk mengingat kembali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, untuk menebus kehidupan kita dari dosa, menyelamatkan kita orang yang berdosa.
Mengapa harus dengan anggur dan roti? Karena anggur dan roti merupakan simbolik. Roti melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Dan anggur melambangkan darahnya yang kudus, menyucikan, menguduskan hidup kita dari dosa. Sehingga dosa yang merah seperti kain kirmisi akan diubahkan hidup kita seputih salju. Biarlah kita akan bersama-sama, setiap kita yakin dan percaya perjamuan kudus membawa berkat untuk kita sekalian. Siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama jelas anak-anak kecil belum boleh. Yang kedua adalah orang yang sudah mengerti tujuan dari perjamuan kudus. Yang kedua, orang itu berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Datanglah kepada Tuhan hari ini dalam doa. Haleluya. Ada Bapak Pendeta dia akan berdoa buat perjamuan kudus. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh dihadapkan dengan perjamuan kudus. Kami percaya kami boleh memperingati akan kasih Engkau, kematian Engkau, pengorbanan-Mu Tuhan, di mana tubuh dihancurkan buat kehidupan kami. Darah-Mu telah dicurahkan buat kami Tuhan, untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan, sehingga kami diberikan kasih anugerah keselamatan yang begitu besar Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat secara jasmani, terlebih lagi rohani Tuhan, sehingga kami boleh kaya rohani kami Tuhan, tambah mengerti bahwa kasih Engkau begitu besar Tuhan, sehingga kami boleh selalu rindu untuk datang kepadamu Tuhan, dan mengakui Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Biar kami boleh datang sujud di hadapan Engkau, dan kami persiapkan hidup kami Tuhan untuk boleh memperingati akan kasih Engkau, buat pengorbanan-Mu Tuhan, melayakan dan kuduskan kami. Dan kami minta Roh Kudus selalu memimpin dan memberkati kami, dan kami boleh menerima berkat-Mu, dijauhkan dari kutuk-kutuk, kami boleh dilepaskan dari penyakit, kami dilepaskan dari kesusahan, kami boleh dilepaskan dari penderitaan Tuhan, dan kami diberikan kemenangan yang ada. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh mengikuti Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan kemenangan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hidup kami. Haleluya. Amin. Pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 kita akan melaksanakan sakral perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita bagi gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu. Kau selamatkan
Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum terlayani dengan anggur dan perjamuan kudus? Kalau sudah, mari kita akan bersama-sama angkat roti dengan tangan ke atas, lalu anggur perjamuan kudus bisa diletakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus yang telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kau telah menyelamatkan kami. Keselamatan kami itu berkat yang terbesar. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang datang ke rumah Tuhan atau mengikuti ibadah secara online hari ini, engkau memiliki pergumulan secara khusus? Kalau firman Tuhan hari ini bicara mengenai berkat dalam anugerah Tuhan semata, maka saudara dan saya, secara khusus saudara yang memiliki pergumulan, kalau ingin menyerahkannya kepada Tuhan, pergumulan hidupmu, tantangan yang kau hadapi, tekanan yang kau hadapi, masalah yang kau hadapi, kebutuhan yang kau miliki saat ini, waktu engkau menyerahkannya kepada Tuhan, keselamatan Tuhan pun jawab dengan dia mati di atas kayu salib untuk kebutuhan keselamatan jiwa kita. Dia mau mati supaya kita gak binasa. Apalagi kebutuhan hidup, pergumulan yang saudara sekarang hadapi, serahkanlah kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Engkau boleh taruh tanganmu di depan dada. Engkau yang memiliki pergumulan khusus, kebutuhan khusus, seperti yang kau mengatakan, Tuhan ini berat sekali, Tuhan ini besar sekali. Gak apa-apa, saudara berusaha untuk jujur di hadapan Tuhan. Memang berat, dan kalau itu berat, serahkan kepada Tuhan yang sanggup menanggung segala perkara. Haleluya. Yang kedua, adakah di antara Bapak Ibu sekalian acap kali mengalami sakit? Engkau mengalami sakit, tubuhmu mengalami sakit. Ada di antara Bapak Ibu
yang terus menerus setiap sore itu pusing kepala luar biasa. Saya percaya bukan karena pusing karena masalah uang, tetapi ada gangguan dari saraf, ada gangguan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu saudara serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Yang mau engkau mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan, taruh tanganmu di bagian tempat-tempat yang engkau rasa itu sakit. Percaya kepada Tuhan. Oleh bilur darah Yesus akan disembuhkan. Hamba berdoa buat setiap yang bergumul, yang menyerahkan kebutuhan-kebutuhannya, masalah-masalahnya kepada Tuhan hari ini. Hamba berdoa berdasarkan firman Tuhan hari ini, buat Tuhan memberkati dalam anugerahnya. Aku berdoa dalam nama Yesus yang mengalami pergumulan, hidup, kau kagak, aku akan menerima kemenangan dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Yesus Kristus, tapi biar ajaib oleh bilur darahnya, saudara disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami terima dalam anugerah. Kami mensyukuri itu semuanya Tuhan. Dalam situasi yang mengancam hidup kami, acap kali buta dalam berpikir, tidak jernih berpikir, dan ingin mengambil keputusan yang keliru, keputusan yang salah. Tapi luar biasa, berkat perlindungan Tuhan melindungi otak kami, melindungi kehidupan kami, sehingga Roh Kudus datang dengan hikmat mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Tuhan. Turunlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui pikir manusia, tinggal tetap dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga godaan, gangguan, tekanan, tantangan sebesar apapun tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Kami gak akan pernah takut lagi, kami gak akan khawatir lagi, sebab Tuhan beserta dengan kami. Dan waktu Tuhan beserta dengan kami, berkat-berkatnya dalam anugerahnya diberikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang selalu percaya kepada Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, persembahan ini komitmen kita berdoa bersyukur buat berkat-berkat Tuhan, keselamatan, dari perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan dan bersama Tuhan. Ya, juga ada berkat baik kalau kita tidak bisa membedakan mana yang rohani dan jasmani, itu juga berkat Tuhan. Kalau Tuhan pimpin dalam pekerjaan bisnis dengan keuangan, itu juga berkat Tuhan. Amin. Sehat dan juga berkat Tuhan. Karena itu teman-teman kita berdoa bersama untuk bersyukur, sehingga bagi Bapak Ibu sekalian ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan bisa dimulai dari minggu pertama, kedua dan seterusnya ya. Yang jelas saya senang ada seorang Bapak bilang kalau saya nggak datang ke waktu minggu pertama jangan sampai saya lupa mengembalikan milik Tuhan. Wah, luar biasa imannya Bapak ini. Orang ini diberkati Tuhan pasti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa sekali lagi dan nanti persembahan persepuluhan bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Saya Pendeta GSJA, lalu ada Pak Pendeta Rudi Materi, Ibu Pendeta lainnya, kami mengembalikan persepuluhan kami ke kantor Sibude ya. Tetapi kalau jemaat mengembalikan persepuluhannya ke rumah Tuhan atau ke gereja ya. Dan kami juga memberikan persembahan misi untuk gereja ini.
Ya, sebagai ganti kami memberikan persepuluhan ya ke gereja Yerusalem ya. Oleh karena itu mari kita akan terus berdoa supaya Tuhan berkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, persembahan juga bisa disampaikan dengan transfer ya ke rekening BCA atas nama GZ Citra Raya nomor 002309944. Jadi bisa pakai money digital ya, bisa transfer lewat GoPay, OVO, macam-macam begitu urusannya. Jadi silakan saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah transfer dan sebagainya tidak perlu datang ke depan dan sebagainya ya. Sekaligus nanti pada waktu dipersilakan menyampaikan persepuluhannya apapun juga ke kotak persembahan. Nanti kita juga akan memberikan persembahan kolektor ya, dan nanti akan dilayani oleh Ibu Tanisi dan Ibu Yuniarti Wijaya yang akan berkeliling dengan mengedarkan kantong persembahan. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur komitmen kami setiap minggu pertama, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus memberkati hidup kami, memimpin kami hingga memasuki bulan Desember 2022. Kalau bukan anugerah Tuhan yang dinyatakan, maka kami tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur diselamatkan oleh Tuhan, itu berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih buat pekerjaan bisnis, ataupun tidak bisa melakukan semuanya, tetapi Tuhan masih memberkati melihara kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang akan dipersembahkan dalam bentuk keuangan untuk gereja ini. Tuhan memberkati persepuluhan, persembahan misi, pembangunan, persembahan syukur Natal, apapun juga Tuhan. Yang percaya gereja ini akan mengelola dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau di antara umat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi secara khusus krisis keuangan, tetapi dia melangkah dengan iman, tetap akan tunduk taat kepada firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dia akan mengalami terobosan keuangan, diberkati oleh Tuhan. Sebab janji dari firman Tuhan akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sekalian dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan menyanyikan pujian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama dan dipersilakan untuk maju ke depan. Dan nanti Ibu Tanisi dan Ibu Yuni bisa mendengarkan. Haleluya. Oh, yes. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yes. Yesus akan menyembuhkan, menyucikan. Harus selesai, dia Yes, Yesus akan Saya
sekalian, sehingga pengumuman nanti akan disampaikan setelah doa berkat. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dimohonkan tidak meninggalkan ruangan ini setelah doa berkat Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena dalam pertimbangan khusus dengan hal itu. Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mendahulunya dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Dan nanti Musti akan datang ke depan pimpin dalam doa syukur kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekasih namanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Hormat serta syukur, kekasih namanya. Segala puji syukur hanya pada Engkau ya Bapa. Buat kasih kemurahan Engkau, buat penyertaan Engkau ya Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk suatu anugerah yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Yang Kau curahkan untuk kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau telah berkati kami Tuhan. Hingga saat ini kami bisa datang kepada Engkau untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih anugerah-Mu. Kau menghormat untuk kami, Kau mati untuk kami, bahkan Kau bangkit untuk kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kesempatan ini kami mengucap syukur berdoa. Engkau membawa telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami ya Tuhan, memberkati kami ya Tuhan. Bahkan jemaat Engkau sudah hadir, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang ibadah secara online, Engkau juga memberkati mereka. Bahkan hamba-hamba-Mu telah melayani ya Tuhan pada pagi hari ini, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa siap departemen diadakan sepekan ke depan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan dalam pelayanan kami yang terlibat Tuhan. Biarlah Roh Kudus bercampur berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Engkau sudah tidak hadir, kami berdoa di dalam nama Yesus.